Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan 5 judul jurnal yang saya review. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftah Anastasia Cynthia Putri dengan NIM 180302034. Judul jurnal yang pertama yaitu pengaruh struktur kepemilikan leverage, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. 2. Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap perataan laba pada perusahaan. 3. Pengaruh accounting disclosure, accounting harmonization, dan komite audit terhadap kualitas laba. Pengaruh tenur audit, rotasi audit, reputasi CAP terhadap kualitas audit. Pengaruh akuntabilitas, kompetensi, profesionalisme, integritas, dan objektivitas akuntan publik terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai variabel moderating. Judul yang pertama yaitu pengaruh struktur kepemilikan leverage, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba dengan kualitas audit sebagai variabel modernisasi. Motivasi penelitian. Laporan keuangan merupakan aktivitas dari pencatatan keuangan yang terjadi dalam 1 tahun, sehingga menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai tolak ukur untuk pemegang saham atau calon investor dalam menilai perusahaannya. Pemegang saham akan menilai kinerja manajemen dalam menjalankan pekerjaannya. Adanya pengukuran dalam laporan keuangan dan informasi laba sebagai arahan untuk kinerja manajemen dalam laporan laba rugi. Adanya laporan laba rugi merupakan hal yang sangat penting karena informasi laba yang diterima dapat memberikan manfaat bagi pengguna informasi laporan keuangan dan sebagai kemampuan mengetahui dalam kinerja keuangan perusahaan. Informasi laba merupakan indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang sudah ditetapkan, serta membantu pemilih untuk memperkirakan earning power perusahaan di masa yang akan datang. Informasi laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang sering menjadi target rekayasa melalui tindakan opportunistic management untuk memaksimalkan kepuasannya. Pertanyaan penelitian. Hipotesis 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis 2. Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang keempat, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis yang kelima, kualitas audit memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba. Hipotesis yang keenam, kualitas audit memperlemah hubungan antara leverage dengan manajemen laba. Hipotesis yang ketujuh, kualitas audit memperlemah hubungan antara profitabilitas dengan manajemen laba. Dan hipotesis yang ke-8, kualitas audit memperlemah hubungan kebijakan dividen dengan manajemen laba. Teori landasan penelitian. Teori agensi. Teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan return maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Teori keagenan menunjukkan bahwa terdapat dua potensial konflik keagenan. Pertama, masalah agensi antara manajemen dengan pemegang saham, dan kedua adalah masalah agensi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan pertama kali terjadi apabila kepemilikan saham tersebar sehingga pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen. Akibatnya perusahaan bisa dijalankan sesuai keinginan manajemen itu sendiri. Judul jurnal yang kedua yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap perataan laba pada perusahaan. Motivasi penelitian. Citra perusahaan akan tergambar salah satunya dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen
atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanyaan penelitian. Hipotesis yang satu, pengaruh profitabilitas terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur di BEI. Hipotesis yang kedua, pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur di BEI. Hipotesis yang ketiga, pengaruh leverage terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur di BEI. Teori landasan penelitian. Agensi teori. Agensi didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak. Satu pihak agen setuju untuk bertindak atas nama pihak lain. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap individu berusaha untuk memaksimalkan kepentingan atau keuntungannya sendiri. Judul jurnal yang ketiga, pengaruh accounting disclosure, accounting harmonization, dan komite audit terhadap kualitas laba. Motivasi penelitian. Informasi laba merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang banyak mendapat perhatian. Kebutuhan akan pembandingan laba antar perusahaan dan untuk memenuhi perbedaan kualitas yang digunakan sebagai penilaian yang didasarkan pada laba, maka perlu dilakukan pengukuran dan kualitas. Kualitas laba tidak mempunyai ukuran yang mutlak, namun terdapat pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan kualitas laba. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio, sedangkan pendekatan kualitatif berdasarkan pendekatan judgement atau pandangan yang berlandaskan logika, pengalaman, dan wawasan. Pertanyaan penelitian. Hipotesis 1, accounting disclosure berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis yang kedua, accounting harmonization berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis yang ketiga, komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Teori landasan, yaitu teori keagenan. Timbulnya praktek manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi, pengembalian keputusan, dan prinsipal kepada agen. Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan prinsipal adalah adanya asimetris informasi. Judul jurnal yang keempat yaitu pengaruh tenur audit, rotasi audit, dan reputasi sikap terhadap kualitas audit. Motivasi penelitian. Audit laporan keuangan merupakan kebutuhan perusahaan dan pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan publik. Auditing diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi yang terjadi antara manajer dan investor, karena dengan adanya pihak ketiga akan memverifikasi keabsahan laporan keuangan. Untuk menghasilkan keyakinan klien terhadap auditor, maka kualitas yang dihasilkan harus baik. Kualitas dari sebuah proses audit merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pihak ketiga lainnya. Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila audit memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam pernyataan standar audit meliputi mutu profesional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam melaksanakan audit, dan penyusunan laporan keuangan auditan. Pertanyaan penelitian ada 3, yaitu hipotesis yang pertama, pengaruh tenor audit terhadap kualitas audit. Yang kedua, pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit. Yang ketiga, pengaruh reputasi sikap terhadap kualitas audit. Landasan teori keagenan mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan keagenan suatu kontrak di mana satu orang lain memihak pihak lainnya untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat menguasai aktivitas agen sehari-hari, yaitu untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal. Judul jurnal yang terakhir yaitu pengaruh akuntabilitas, kompetensi, profesionalisme, integritas, dan objektivitas kualitas audit dengan independensi sebagai variabel moderating. Motivasi penelitiannya yaitu profesi akuntan publik adalah sebuah profesi yang diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat, termasuk manajemen. Masyarakat tersebut mengharapkan akuntan publik harus selalu menjaga akuntabilitas, kompetensi, independensi,
profesionalisme, integritas, dan objektivitas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit. Perkembangan dunia khususnya berhubungan erat dengan perkembangan profesi akuntan. Tidak terlepas dari skandal-skandal akuntansi yang terjadi dalam juga di luar negeri yang akan memberikan dampak besar terhadap perkembangan profesi akuntan publik. Pertanyaan ada 5, yaitu akuntabilitas akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, kompetensi akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hipotesis yang ketiga, profesionalisme akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hipotesis yang keempat, integritas akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang terakhir adalah objektivitas akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Landasan teori-teori atribusi yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya kemampuan atau usaha yang dilakukan. Sedangkan kekuatan dari luar, yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar dirinya, misalnya seorang termotivasi untuk memahami sebab-sebab kejadian tertentu. Dasar penggunaan penelitian adalah teori atribusi yang mana fokus pada dua hal, yaitu internal dan eksternal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.